Oke Ibu, jadi sebenarnya kita tuh di sini dari mahasiswa psikologi UI. Iya, kenalin dulu, ini Yona, aku Gracie dan ini Grace. Jadi di sini kita tuh sebenarnya pengen ada tugas akhir gitu sih Ibu tentang penelitian tentang kenaikan harga beras. Karena kan kayak nggak tahu dari awal 2024 ya Ibu ya kan harga beras emang lagi naik banget, terutama pas pemilu kemarin ya. Jadi kita pengen tanya-tanya sedikit tentang itu gitu sama strategi Ibu. Gimana sih cara Ibu mengelola warteg di saat kenaikan harga beras gitu? Ya. Kalau boleh tahu nama Yuli. Oh Ibu Yuli, kelahiran berapa? 81. Okay. Ibu tinggal di sini? Iya, tuh di belakang. Jadi satu Iya. sama. Oke. Oke, mungkin aku ini izin langsung. Itu doang. Tadi dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi 9. Aku lanjut ya Ibu. Oke, jadi pertama-tama aku pengen tahu Bu, Ibu kira-kira berjualan di warteg ini udah berapa lama ya buka warteg di sini? Baru sih setahun setengah ya. Iya, setahun setengah ada. Iya. Ini baru tahun lalu ya? Iya. Baru tahun lalu Ini ya. dari tahun 2023. Iya. 23-nya. 22 akhirnya. Oh, 22 akhir. Berarti ini pas dari awal bangun tuh udah di sini gitu. Jadi satu sama rumah. Ya, ini kan ini biasa. Cuman ini disekat nih pakai triplek. Gitu. Oke, kalau boleh tahu Ibu waktu pas awal buka warteg ini kira-kira motivasinya apa sih Ibu? Kayak emang suka jualan aja kan atau gimana? Ya, tadinya kan di Bekasi di Pasar Induk tahu Cibitung. Sekarang ya sekarang busur. Tadinya jualan sembako. Gitu. Oh, berarti pindah ke sini gitu. Kan sepupu ada yang itu Grab, ojek Grab ya. Jadi ngasih tahu tuh di situ buat jualan katanya gitu. Oh, jadi Ibu bukan warga asli sini gitu ya, dari Bekasi tadinya. Bukan, Kuningan, tahu Kuningan Jawa Barat. Oh, Kuningan tahu. Oh gitu. Tapi jauh juga ya Bu ya pindahnya. Oh, jadi karena Ibu digusur pas jualan sembako, jadi Ibu pindah ke sini gitu buka warteg gitu ya. Oh. Kan tadinya juga nyarepin sepupu tuh di dekat kampus Kosgoro di situ jualan nasi. Jadi udah tahu gitu bisa jualan nasi gitu. Oh, jadi awalnya tuh Ibu buka warteg sembako, terus habis itu Ibu ikut sama sepupu gitu jualan iya, ya. iya. Oh, gitu. Terus jadi karena senang jadi buka warteg di sini gitu ya. Oh, oke. Kalau misalkan perkembangan usaha warteg Ibu tuh dari pertama kali buka sampai sekarang udah ada perkembangan yang signifikan gitu nggak sih? Kayak Ada sih. dari jumlah pelanggan gitu kan? Kalau omset penjualan gitu tuh dari awal buka? Dari pertama itu saya dapat uang kilo setengahnya 350. Iya. Itu tuh sehari. Sehari dari pagi. Saya kan buka subuh. Oh, sudah jam berapa? Iya. Jam 5. Oh, jam 5 pulang sholat subuh tuh udah buka. Bangun mah jam 2 malam. Oh, jadi bangun jam 2 nyiapin lauk gitu ya. Iya. Terus jam 5 buka berarti udah ada semua Bu lauk. Belum sih kalau ikan-ikan kita pulang dari pasar, bangunnya jam subuh. Kalau ke pasar kan jam 4. Kalau boleh tahu perbedaan dari yang jual di Bekasi sama sekarang itu perbedaan apa? Kalau di Bekasi kan bukan nasi, warung rokok. Ulang rokok tuh. Oh, iya. Yang bukan kios gini, bukan di gerobak kecil gitu. Iya. Terus dari jualan sampai gue kayak kalau jadi nasi Orang kata sepupu kan gini, tapi di situ udah ada kalau warung rokok katanya gitu. Kalau buat warung nasi nggak ada katanya gitu. Iya, biar ada Iya. mulai gitu. Iya. Tapi berarti kalau buat omset dari awal yang 3,5 itu jadi mungkin kalau sekarang bisa lebih berkembang gitu ya Bu ya. Oh, oke. Dari pelanggan juga mulai nambah gitu ya Bu ya. Oke. Tapi di sini mah ngandelinnya pagi sama siang. Jadi abis nggak habis saya maghrib udah tutup, udah nggak ada yang makan. Jadi sore itu udah sepi. Iya. Jam karena dekat sekolah juga kali ya Bu ya. Jadi Jadi ramenya siang. Iya. Pagi tuh pada berangkat kerja tuh pada pegel gitu. Kalau pinggir-pinggir jalan kan sampai malam ya sama Iya. habis maghrib udah tutup.
Oh, kalau di sini berarti lebih cepet ya Bu tutupnya. Iya. Oh. Makanya kalau subuh tuh udah buka. Oh iya, Karena iya. ngincer orang sarapan Iya, gitu ya. iya, iya. Siangnya juga jam makan siang kan ya Bu ya. Oke. Kalau misalkan kayak tantangan gitu pernah nggak sih Bu Ibu rasain selama mengelola warteg ini? Iya, kesulitan apa aja gitu dari awal Ibu buka sampai sekarang. Ya namanya jualan ya, kita kan kalau awal-awal gini kan namanya kan lotre kan kalau jualan di iya ya. sih. Ya kalau sepi ya berarti mulu, kalau rame ya dilanjutin. Kalau rame tuh biasanya ada kapan di sini? Kalau di sini Senin sampai Sabtu lah. Kalau Minggu itu omset turun. Nah, ada hari Minggu. Iya. Sabtu juga kadang ramai, kadang sepi. Tapi kalau lagi hari libur, kayak misalnya sekolah lagi libur, tanggal merah itu sepi juga kan? Iya, sepi, ngaruh iya. Ngaruh banget. Berarti emang mungkin dari orang tua murid sini ya Bu ya yang sering beli gitu. Iya. Tapi dulunya nih sebelum Ibu nyewa tempat ini, dulunya ini tempat apa ya Bu? Madura katanya. Iya. Oke. Terus kalau ini kan Ibu kan usaha warteg gitu ya, pastinya kan butuh banget sama persediaan beras Iya. gitu ya. Nah itu Ibu biasanya beli beras tuh di mana sih Bu? Ada warung tertentu gitu nggak yang biasa? Ada warung agen di situ di Batak, Beji. Oh, deket sini kah Bu atau? Jauh sih. Oh jauh. Beji mah. Jalan Nangka. Iya. Kayak warung Madura gitu. Iya. Tapi yang punya Batak. Berarti dari warung sembako itu jadi nganterin ke sini gitu ya Bu? Ke sana. Oh Ibu yang sana. Iya. Oh jauh ya Bu ya berarti. Kita kan buat jualan lagi nyari yang agak miringan gitu. Iya sih. Kalau misalkan Ibu tuh biasanya rentang harga beras yang Ibu beli itu berapa? Per liter 10.000. Per liter 10.000. Biasanya Ibu stoknya berapa? Kalau lagi ada uang yang beli sekarang. Oh kalau lagi ada, Iya. kalau pendapatan lagi ini lagi lancar gitu ya Bu ya belinya sekali. 2 hari sekali, Pak. Oh, 2 liter gitu. 2 hari sekali. Berarti sehari 10 liter gitu Iya. habisnya. Oh sehari 10 liter. 10 itu berapa? Sampai hari 10 liter 100.000. Oh 100.000. Kalau per karung tuh berapa Bu? 500. Dulu mah nyampe sih waktu lagi naik tuh nyampe 7,5. Oh. Dari harga 500 tuh. Gila banget. Katanya pernah ada yang sampai 800.000 Iya. juga ya Bu ya sekarungnya. Itu tergantung harga Iya. tergantung jenis ya. Tapi berarti Ibu tuh rentang biasanya jenis beras yang Ibu beli di rentang 10.000 itu ya gitu. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan di pemilu 2024 kemarin tuh kerasa banget gak sih Bu naiknya? Apa emang ya udah yang biasanya beras emang suka naik aja? Iya, emang itu sih kadang naik, kadang turun. Biasanya kan seminggu biasanya naik, ntar turun lagi gitu. Oh gitu. Berarti nggak cuma di pemilu kemarin doang ya Bu Iya. ya? Oh. Oke. Oke. Selama terjadi kenaikan harga itu tuh ada nggak sih Bu kayak perbedaan cara dari Ibu dalam membeli beras ke warung pemasok gitu? Kayak misalnya apakah jumlah stok berasnya jadi berkurang gitu Ibu belinya dari yang biasanya sekarung jadi belinya Iya, itu jadi beli ketengan. oh Iya. gitu. Biasanya bisa sekarung tapi Iya. karena kalau lagi naik banget jadi ketengan gitu ya Bu ya. Terus aku mau nanya Bu, kalau misalnya di warung itu tuh pas yang lagi naik harga kan katanya juga kayak sempet langka gitu. Nah kalau di warung itu juga langka gitu nggak sih Bu? Atau kayak tetap ada aja terus? Ada aja sih. Oh, berarti tetap ada aja kalau mau beli selalu ada Iya. stok gitu ya? Oke Bu, sebenarnya aku mau nanya nih, kalau misalnya kayak lagi naik banget ya kan naiknya drastis gitu kan, itu tuh ngaruh gitu nggak sih ke pengeluaran rumah tangga Ibu? Ngaruh. Kayak Kadang kan gimana? jualan tuh kadang-kadang tuh ya, kadang kita belanja aja suka nombong gitu. Oh jadi kayak dibayarnya Iya. nantian gitu ya?
kadang kita mau belanja nih, uang simpanan juga suka keambil gitu. Yang biasanya buat warteg gitu ya, jadi Nggak selamanya kita nih bisa marah enggak. jadi kayak gara-gara naik harga itu mungkin buat kebutuhan lain Iya. jadi nombok dulu juga gitu ya. Terus tapi kayak ibu punya kayak apa sih ya, strategi buat menghadapi itu gitu nggak sih? Atau Ya, kayak paling dikurangin gitu, itunya porsinya. Oh, porsinya dikurangin. Kalau harga gitu pernah dinaikin gitu nggak sih? Enggak sih, Oh, kalau kita mah kan warung masih baru ya. Iya sih. Iya, Jadi main porsi. iya. Terus aku mau nanya Bu, kalau misalnya untuk menjaga profit kan ibu cuman dikurangin porsi aja, tapi ibu pernah kayak nyoba misalnya kayak nambah menu baru gitu nggak, atau misalnya nambah variasi lain supaya lebih orang banyak tertarik gitu pernah? Iya sih, kalau masakan kan suka ganti-ganti, nggak tiap hari itu. Aja. Oh jadi ini menunya nggak tetap gitu? Oh iya. Aku mau nanya Bu, kalau Mau misalnya buat mengelola keuangannya gitu, ibu jadi gimana ya? Atau misalnya kayak mungkin ambil pinjaman gitu atau? enggak, yang tadi mah tukang TV. Oh, Enggak, kalau orang sudah mah nggak berani pinjam uang orang tua. Jadi kayak yaudah apa yang Oh, iya. adanya aja gitu ya. Terus kalau aku boleh tahu kayak misalnya ibu gimana sih biar cara ngejaga pelanggan biar tetap balik ke sini lagi terus gitu? Ya kita harus ramah. Iya sih, Ibu, benar. Berarti ibu kenal sama yang sering beli ke sini. Iya. Iya. Tapi Bu kalau misalnya kayak porsinya kayak dikurangin gitu, ada yang pernah nyadar gitu terus protes gak sih Bu? Enggak sih. Enggak sih ya. Berarti Berarti juga udah pada tahu. Iya, ya, pada- Lumayan tuh. Pada ngerti juga ya, Bu, kalau harga iya, lagi iya. naik ya. gitu ya. Berarti biasanya yang sering datang ke sini tuh orang tua muridnya sekolah itu apa? Kan ada konveksi juga di situ. Oh. Iya. Konveksi rumahan. Tapi kalau kos-kosan nggak terlalu banyak ya, Enggak, di sini enggak ada. Waktu di situ tuh ada tuh yang ada pagar, udah pada keluar sekolah. Berarti kayak emang ngandelin warga-warga di sini aja, mahasiswa nggak terlalu gitu ya? Enggak ada. Iya. Nah, kan ibu warteg ini udah dari akhir tahun 2022 ya. Nah, ibu tuh kayak ada ini gak sih kayak cara supaya kayak orang-orang tuh oh warteg ini menunya beda nih, atau ada kayak daya saing tersendiri dari warteg itu? Iya, itu Ada biasanya tuh lebih ke menunya Pak, atau lebih kayak ibu coba mendekatkan diri sama pelanggan? menunya kan itu apa? Kalau Sunda kan ada urap gitu, bikin oncom apa gitu. Kayak menu asli iya. biasa. Oh iya. Ibu kayak ada ini nggak sih kayak kepikiran mau bikin menu baru, menu Sunda baru lainnya gitu nggak sih? Kayak kepikiran. Ya kalau udah maju benar masih Kalau kepikiran tuh mau bikin apa? ya bikin apa aja pepes-pepesan. Oh. Soalnya kalau saya berdua aja sih repot. Susah ya Bu, Oh, ribet iya. ya. Sama itu tadi yang kecil. Oh iya. Tapi biasanya Ibu berapa jenis lauk sih, Bu, biasanya masak? Kalau dibawa aja 20 ada. Oh, tapi tinggal dikit lagi ya, Iya. udah habis dari Oh, udah tadi habis ya. Sekarang hari ini lagi ramai ya. Iya. Namanya jualan kan nggak nentu pada Iya Iya, sih. Tapi ibu pernah nggak sih kayak nerima pelanggan terus kayak request, bu mau masak ini dong gitu, kayak menu ini itu pernah nggak ada sih. Oh, belum ada. Apa yang ada aja ya. ini baru gitu. Paling dia kalau nggak suka ngelihat cuma nanyain nggak ada ini ya nggak ada, padahal kali basa-basi aja kali. Oh, iya. Tapi yang paling favorit di sini apa sih, Bu, biasanya? Yang paling sering dibeli pelanggan? Apa paling anak-anak itu orek tempe gitu. Oh, iya sih. Iya. Ikan yang dicabein. Selama pemilu 2024 kemarin ibu kan sempat bilang ya kalau itu nggak terlalu berpengaruh gitu, kayak emang sering naik turun aja harga berasnya. Nah selama kenaikan harga beras itu ibu kayak suka ngurangin nasinya, porsi nasinya itu nggak sih? Iya. Gimana aja? Sama nasinya Oh juga. nasi juga.
Tapi menurut ibu itu kayak udah ideal nggak sih, udah bagus nggak sih cara tersebut, atau ibu kayak kepikiran cara lain? Emang gitu sih, daripada kita naikin harga kan langganan Masuk nggak gitu ya. ntar kebalik lagi. Udah. Ya, kalau misalkan di sini tuh ibu nerima kayak pesanan catering gitu nggak sih Bu? Iya, kalau ada yang Oh, kalau kan ada. suka ada tuh waktu itu dari tanah baru buat anak berkah. Oh, Pesannya sekarang nih hari Kamis buat besok gitu. Itu berapa Jam segini. banyak gitu Bu? Nggak banyak sih buat Jumat. Paling banyak 40. tapi maksudnya kayak sering gitu nggak sih Bu? Ada catering masuk gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi sesekali aja. Sekali aja ya. Tapi Bu pernah itu nggak Bu kayak kepikiran buat sekalian buka di Gojek gitu atau di Iya, aja? enggak, orang tiris aja suka ada yang nanya. Oh iya sih. Padahal suka kasihan juga sih, udah berhenti ya anak mahasiswa kan suka ada yang lewat gitu. Ibu bisa pakai kiris enggak? Kadang udah dibungkusin, ibu nggak bisa pakai, nggak bisa. Udah bawa aja, biarin. Ah enggak, saya ngambil uang dulu. Padahal kalau Iya. kalau bawa dulu juga nggak apa-apa. Tapi kenapa Ibu nggak ada kiris gitu? Nggak ada. Belum itu, belum Udah nyaman pakai transaksinya Ya. kayak uang Iya, iya. Oh, berarti itu salah satu kendala ya. Iya. Sekian dari kami. Makasih banyak